Nah, kalau seperti itu, maka saya yakin bahwa sebenarnya orang-orang itu adalah penganut orang-orang gila. Makanya membicarakan tentang surga dan neraka mungkin juga orang gila. Kalau orang waras nggak mungkin. Nggih, Pak. Gitu loh. Mbok mikir, di negara mana toh yang punya tempat seperti di Nusantara ini? Ya ada memang. Tapi keberagaman budaya kalau bisa menandingi, jangankan menandingi, separuh bisa seperti orang Nusantara itu mungkin sudah luar biasa loh. Makanya bagaimanapun orang-orang seperti itu mau merusak budaya kita itu dengan dalih haram, dengan dalih musyrik, dengan dalih kafir, itulah alat untuk menghancurkan bangsa kita itu sendiri, untuk menghancurkan akidah itu kita sendiri. Gitu loh. Makanya orang itu jangan percaya dengan surga dan neraka, itu jangan pernah percaya. Surga itu kalau orang itu bisa menyurgakan hatinya sendiri. Neraka adalah orang yang tidak bisa menahan dengan emosinya sendiri. Itu loh surga dan neraka. Tapi kalau surga bayangan itu orang halu yang ngomong. Cerita dongeng ya, Pak. Cerita dongeng. Cerita rakyat ya. Di samping itu, dengan menceritakan itu dia dapat keuntungan banyak, maka disebutlah kiai, disebutlah habib, disebutlah tetek bengek. Maka kalau dihubung-hubungkan dengan keturunan orang sini yang bukan gila, artinya sedikit kurang waras itu sudah nggak dihargai, ya diejek-ejek, bahkan menemani aja nggak mau. Tapi kalau keturunan orang sana, apalagi keturunan Habib, bahkan gila itu saja katanya lebih mulia daripada 70 kiai yang ada di Nusantara ini. Nah, kalau seperti itu, maka saya yakin bahwa sebenarnya orang-orang itu adalah penganut orang-orang gila. Makanya membicarakan tentang surga dan neraka mungkin juga orang gila. Kalau orang waras nggak mungkin. Nggih, Pak. Gitu. Marilah kita itu bahasa Jawa, nyuwargakno diri pribadine dhewe-dhewe, luwih-luwih sa nyuwargakno wong liya. Itulah kunci utama orang itu mendapatkan surga dan kita menjauhi neraka. Jadi kita itu harus memperbanyak perbuatan yang baik. Ya, kalau semuanya nggak bisa ya paling tidaklah kita itu berbuat baik. Ucapan seucapan itu yang menyejukkan. Tidak harus mengompori sana sini, tidak manas-manasi, tidak membohongi sana sini. Yang tujuannya hanya dia itu supaya dapat pundi-pundi uang. Maka sampai kalau orang sini, ya contohnya seperti saya. Ya tujuan saya itu cuman mengajak supaya orang itu berpikir cerdas, berpikir waras. Tapi karena ini tidak sesuai dengan syariat agama itu, ya dianggaplah saya itu orang sesat, Orang kafir. orang kafir. Nah pertanyaannya, kalau enggak orang sesat, kalau enggak orang kafir, enggak mungkin orang itu mengajarkan kebaikan. Betul. Gitu loh. Iya, Pak. Maka yang dimaksud sesat dan kafir adalah orang yang masih mengajarkan kebaikan tapi tidak pernah melakukan kebaikan. Gitu loh. Jadi seolah-olah mengajarkan tentang baik itu begini, baik itu contohnya seperti ini. Tapi di balik itu, dengan saya membicarakan kebaikan, dengan saya membicarakan kebenaran, nanti saya masih dapat amplop berapa dan akan digaji berapa. Gitu. Berarti itu orang sesat dan orang kafir. Berarti orang yang masih jauh dengan Tuhan. Makanya di antara agama-agama, kalau saya melihatnya, orang yang paling dekat dengan Tuhan adalah orang Kristen. Kok bisa, Pak? Kenapa, Pak? Karena dia masih memanggil Tuhan itu Bapak. Berarti dia anak Tuhan. Oh, iya. Ya. Orang Buddha, orang Hindu, kalau memanggil Tuhannya Om, berarti dia masih keponakan Masih keluarga. Tuhan. Lah orang Jawa, Hong. Ya, Hong itu artinya keluarga malah dalam satu lingkup.
Gitu. Nah orang lain agama Islam kalau memanggil Tuhannya harus pakai toa, harus banter-banteran. Berarti kan jauh dari Tuhan, gitu loh. Betul, Pak. Ya makanya, buat kita itu waras, gitu loh. Tapi orang yang memanggil Tuhannya Bapa ya dianggap, wah nanti Tuhan tuh punya anak. Orang yang panggil Tuhannya dengan Om, ya nanti dikira, mas macam-macam lah. Dianggap orang yang tidak tahu tentang Tuhan. Hanya dia sendiri yang tahu tentang Tuhan. Tahu tentang Tuhan kok manggilnya pakai toa, berbeki wong pisan. Berarti kan jauh dengan Tuhannya. Berarti nggak tahu Tuhannya. Gitu loh. Maka orang Jawa itu karena sudah tahu bahwa inilah Tuhan, makanya berdiam diri semedi itulah kebenaran untuk mendekatkan diri atau kita sudah merasa dekat dengan Tuhan. Nah, kenapa kita nggak keluar-keluar, kita nggak gembor-gembor? Takut Tuhan bangun. Gitu loh. Kalau Tuhan itu sudah berbeken, ngamuk nanti gunung-gunungnya diletuskan, air lautnya dibuat tsunami. Terus mau apa lagi kita kalau Tuhan sudah murka? Makanya memanggil selalu Tuhan benar. Tuhan murka. Memanggil Tuhan itu nggak perlu gembar-gembor berak. Apalagi memanggil Tuhan dengan nyanyi. Nah itu loh. Makanya saya membicarakan tentang ayo waras itu ya tentang seperti itu loh. Marilah kita tuh waras. Karena kita itu sebenarnya sudah bersama Tuhan. Dimanapun kita, jam berapapun sudah bersama Tuhan. Maka menyembah Tuhan tidak harus pakai waktu. Setiap waktu, setiap detik selagi kita bernapas, kita tetap menyembah pada Tuhan. Dan itu pun tidak ada di tempat yang megah, yang mewah. Enggak usah. Dengan kemegahan malah membuat kita tuh sombong, takabur. Kadang membuat kita itu angkuh. Kan banyak Pak ini orang-orang spiritual mengatakan bahwa nanti suatu saat agama-agama ini bakal musnah dari bumi Nusantara. Nah, mungkin kalau kita kembali ke semboyan Pak Darno, ayo waras, tidak menutup kemungkinan nanti mungkin agama juga ini akan hilang dengan sendirinya Pak. Nah, kalau orang sudah mulai bosen dicekoki ajaran dan aturan seperti itu, mau apa lagi? Mau kita minum tua itu nikmat. Kok kita dilarang? Kita ndendeng asu itu juga gurih. Kenapa harus diharam-haramkan? Nah untuk apa? Kok ngikuti ajaran yang agama yang penuh dengan peraturan itu? Kita ngisap rokok itu bisa menghilangkan beberapa pikiran stres. Kecuali kalau sudah batuk-batuk kok ngerokok itu namanya apa? Nantang pati. Nah, bagi kita yang tidak ada penyakit terus nggak boleh ngerokok. Ya mungkin karena orang-orang tidak perokok karena buntu uteknya itulah yang sering membuat fatwa yang ngawur, sing haram lah, sing makruh lah, dan lain sebagainya. Kalau dipikir lagi, karena mbako diimpor ke sana itu juga mahal, ya mungkin itu alasannya. Nah kalau di sini nggak usah beli, nggak bisa beli rokok jadi, pergi ke sawah cari rosok, gelintingen. Jadi gelinting jangan segede rokok ini. Kalau bisa sebau nek pengen klenger. Enggak usah bayar. Jadi otomatis orang yang menyiarkan agama di sini itulah sifat keirian, kedengkian mereka dengan negara kita. Dengan bumi Nusantara kita itu loh sebenarnya. Kalau enggak iri, enggak dengki, enggak mungkin. Untuk apa agama kok diberikan pada orang yang sudah beragama? Kecuali kalau orang sini, nah mungkin yang dimaksud orang sini nggak beragama itu nggak punya label agama mungkin. Tapi nggak tahu kalau batinnya orang sini itu sudah selalu berketuhanan yang tinggi. Sebelum ada agama. Sebelum ada agama-agama yang bermerek itu. Makanya sekarang itu orang itu banyak yang mengejar merek, tapi melupakan Tuhan yang sebenarnya. Kemarin saya melihat berita Pak terkait jamaah haji yang di Arab sana itu kan banyak orang-orang yang meninggal gitu, bahkan ratusan. Itu kok saya miris, kenapa kok
nggak ada yang ngurus petugasnya gitu loh Pak. Dibiarkan aja di pinggir jalan sampai dipakai tontonan orang lewat. Nah, rasa kemanusiaan itu di mana Pak Darno padahal? Karena orang yang datang ke sana meninggal bukan tamu orang sana, itu tamu Allah. Ya biar Allah yang ngurus. Makanya jangan salahkan kalau di sana nggak diurus dan lain sebagainya. Wong ke sana itu tamu Allah kok, bukan tamu manusia kok. Sana kan cuma mengelola. Betul. Datang ke sana dikasih karcis bayar sekian, ya sudah. Tentang mati, tentang hidup dan lain sebagainya karena itu tamu Allah. Ya sudah biar Allah yang mengurus. Oke. Nah, untung-untungan masih ada yang dikubur. Kok gak digeledak-geledak no, karena menunggu uluran tangan dari Allah. Ini, makanya kita jangan nuntut kenapa di sana, apakah nggak punya perikemanusiaan. Orang sana sudah tahu bahwa ini bukan tamu saya. Tak jarno wae kan. Ya jarno wae. Nah, kalau dia berbuat apa-apa takut salah nanti. Oh ini bukan urusan saya. Orang belum duit tamu. Orang belum jadi tamu. Lapo belum ngurusi. Nah, kan secara logika seperti itu. Maka jangan mengeluh kalau di sana itu orang yang tersesat dibiarkan, bahkan orang yang kecelakaan disuruh ikhlas dan lain sebagainya. Masalahnya dia di sana bertamu kepada Allah, bukan bertamu kepada rakyat yang ada di sana.